Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nugraheni, NPM 19691048. Saya dari kelas 6B PGSD, mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar, dosen pengampu Ibu Leni Julia Lingga SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, coba dilihat dulu di sekelilingnya. Masih ada sampah atau tidak? Tidak, Bu. Sudah rapi meja dan kursinya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu mau bertanya. Nah, kira-kira tadi pagi siapa yang tidak mandi? Ayo, siapa yang tidak mandi? Mandi semua? Mandi, Bu. Kenapa kita harus mandi? Agar supaya bersih dan wangi. Agar supaya bersih dan wangi. Terus apa lagi? Supaya belajarnya lebih konsen, Bu. Supaya belajarnya lebih konsen. Nah, kebersihan itu penting gak sih untuk diri kita? Penting. Penting sekali ya. Apalagi dalam agama kita, agama Islam itu disebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa? Tentang Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan keunikan dan keragaman yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pemantapan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman jenis-jenis usaha di lingkungan sekitarnya dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membuat clipping, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dari setiap jenis usaha dengan baik. Nah, yang keempat, melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keunikan adat istiadat dari keberagaman sosial budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa atau kejadian dalam bacaan. Nah, kita kemarin pada subtema 1, kita telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Itu ada usaha apa aja? Pertanian, perikanan, dan perkebunan. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, Ibu minta tolong kepada kalian untuk membaca dulu jenis-jenis ekonomi yang ada dikelola sendiri ini. Kalian baca dulu sekitar 5 menit. Kalau sudah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Silakan. Nah, anak-anak, sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekarang kita bahas. Tadi yang kalian baca itu beberapa jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, ini ada gambar. Nah, di gambar di sini itu ada beberapa jenis usaha yang dikelola sendiri. Apa aja gambarnya? Ada di usaha pertanian, terus usaha perdagangan, kemudian jasa, dan industri. Nah, usaha pertanian ini dia ngapain nih? Dia berkebun. Berkebun. Apa ini? Berkebun sayuran. Ini menjual bakso. Kemudian bengkel. dan ini apa? Mungkin kayu. Ya, mungkin kayu. Nah, di sini jadi Ibu mau bertanya, kira-kira jenis, kan tadi kita membahas jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu usaha ekonomi yang seperti apa? Usaha yang pemilik dan pengelolanya perorangan. Kemudian ciri-cirinya apa saja tadi? Ciri-cirinya modalnya terbatas, kemudian bisa dikelola secara sederhana. Untuk contohnya apa saja tadi? Usaha Apa saja? pertanian Pertanian tadi apa? Ini contohnya yang ada gambar ini tadi. Berkebun, menanam sayur. Kemudian yang di perdagangan usaha menjual bakso.
bengkel, dan usaha jasa, untuk industri kecil, membuat ukiran, kemudian apa lagi Sani? Membuat souvenir, membuat keramik dan sebagainya. Oke? Udah paham sampai sini? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, buka halaman 70. Nah, di halaman 70 itu di situ terdapat sebuah tugas, di mana tugasnya yaitu ayo mengamati. Di sini tugasnya yaitu amatilah lingkungan sekitarmu, identifikasilah jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan berdasarkan setiap jenisnya. Buatlah laporan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Nah, di situ kan sudah ada contohnya, yaitu jenis usahanya pertanian, di mana macam usahanya itu ada pertanian padi, perkebunan sayur, dan sebagainya. Nah, banyaknya ini maksudnya yaitu banyak jenis usaha yang ada di sekitar kalian itu ada berapa? Di sini ada 15. Nah, kalian melanjutkan nanti yang dari usaha perdagangan, jasa, dan industri kecil. Silakan buat seperti contoh ini, dibuat di tabel dan buat di buku catatan masing-masing. Bisa? Bisa, Bu. Oke, Ibu beri waktu 10 menit untuk membuatnya ya. Ya, Bu. Oke, anak-anak, sudah dikumpul tugasnya tadi? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang buka halaman 71. Di situ apa tulisannya di atas? Ayo berkreasi. Ayo berkreasi. Di mana? Coba silakan kita baca petunjuknya apa di situ. Buatlah clipping mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola perorangan. 1. Siapkan buku gambar atau buku tulis tipis. 2. Carilah gambar dari buku, surat kabar, atau majalah lama. 3. Guntinglah gambar dengan rapi lalu tempelkan pada buku gambar atau buku tulis. Yang keempat, berilah keterangan di bawah setiap gambar. A. Nama jenis usaha. B. Sumber gambar. Oke, terima kasih Gita. Nah, di sini tugas kalian yaitu apa tadi? Membuat clipping. Di mana yang harus kalian siapkan apa aja tadi? Siapkan buku Buku gambar. Ada gambar dari buku, surat kabar, dan majalah lama. Sudah dibawa? Sudah. Oke, peralatannya sudah dibawa? Sudah, Bu. Nah, nanti kalian gunting gambar yang ada di buku, surat kabar, ataupun majalah lama yang berkaitan mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola perorangan. Nanti setelah ditempel, kalian buat bawahnya nama jenis usaha dan sumber gambarnya. Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah siap, silahkan dikumpulkan. Oke, anak-anak, sudah siap tugas clippingnya tadi? Sudah, Bu. Oke, tadi Ibu lihat tugasnya itu sudah bagus. Banyak sekali jenis-jenis usaha, gambar-gambar jenis usaha yang kalian temukan. Dan untuk selanjutnya silakan buka halaman 71. Di situ ada bacaan yang judulnya apa itu? Desa unik di Bali. Desa unik di Bali. Coba baca sedikit, Dija. Baca sedikit. Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satunya daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik. Desa apa saja itu? Apa keunikannya? Bacalah penjelasan berikut. Oke, lanjut dibuka halaman 72. Di situ ada beberapa desa unik yang ada di Bali. Yang pertama ada desa apa itu? Desa Tenganan. Desa Tenganan. Di mana Desa Tenganan ini terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Nah, kira-kira Desa Tenganan ini kenapa disebut desa unik yang ada di Bali? Keunikan apa yang ada di Desa Tenganan? Dia merupakan salah satu desa tertua di Bali. Nah, masyarakat desanya ini masih apa? Masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Nah, kenapa dibilang unik? Karena dia merupakan desa tertua di Bali dan masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Kemudian desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Lanjut yang desa kedua itu desa apa?
Trunyan. Desa Trunyan. Desa Trunyan ini terletak di Danau Batur. di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Apa keunikan Desa Trunyan? Tradisi pemakamannya. Tradisi pemakamannya kenapa? Ada upacara ngaben. Oh, upacara ngaben itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Tahu, Bu. Apa itu? Upacara pembakaran jenazah Oke, atau mayat. bagus. Upacara pembakaran jenazah. Nah, di Desa Trunyan ini kenapa dia jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah dan di dalam gua, bahkan di atas pohon. Nah, kira-kira ngeri nggak tuh ya? Kalau diletakkan di atas pohon atau di dalam gua, diletakkan di atas tanah, membusuk nggak kira-kira itu ya? Tidak tahu, Bu. Tidak, Bu, karena Tidak. sudah menjadi abu, Bu. Oh, tidak, sudah menjadi abu ya, karena dia Iya. tadi kan sudah Bakar. dibakar. Kemudian tradisi ini juga mereka sebut dengan istilah mepasa. Nah, lanjut yang desa ketiga itu desa apa? Desa Penglipuran. Penglipuran, terletak di Kabupaten Bangli. Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Nah, kenapa desa Penglipuran ini juga disebut desa unik di Bali? Karena struktur bangunannya, karena masyarakat desa Penglipuran ini tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang budaya. berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat desa Penglipuran ini banyak yang melakukan acara adat seperti apa? Pemasangan dan penurunan. Pemasangan dan penurunan odalan serta perayaan galungan di hari besar lainnya. Nah, lanjut buka halaman 73. Di situ ada tugas kelompok. Nah, silakan kalian buat kelompok diskusinya itu bersama 4 atau 5 orang ya. Kalian buat 4 sampai 5 orang. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, apa saja keunikan desa-desa pada bacaan Desa Unik di Bali? Tadi yang udah desa unik yang di Bali yang kita sudah bahas tadi ya. Yang kedua itu, adakah keunikan dari daerah tempat tinggalmu? Apa sajakah? Nah, kalian sebutkan keunikan-keunikan yang ada di daerah kalian. Kira-kira apa? Daerah kita di mana? Taluk, Bu. Di Taluk. Kira-kira ada nggak keunikan di Taluk itu? Ada, Bu. Nah, pasti ada ya. Nah, kalau di Jah, di mana? Tembilahan, Bu. Di Tembilahan. Pasti ada kan keunikannya di Ada, sana. Bu. Nah, dari situ pasti di setiap daerah itu punya keunikan. Jadi kalian tuliskan keunikan-keunikan yang ada di tempat tinggal kalian. Kemudian yang ketiga itu, bagaimana sikapmu atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerahmu dengan daerah lainnya? Pasti kalian tahu kan? Bagaimana sikap kita? Nah, sebagai contoh saja, yang ada di Desa Unik di Bali tadi yang ada 3 kan berbeda-beda tuh, tapi dia masih di dalam kawasan Bali. Jadi sebagai contoh kita nih sebagai seorang orang Bali, jadi yang harus kita lakukan apa kira-kira? Menghargai setiap Adat dan budaya. yang berbeda. Perbedaan yang ada itu harus kita hormati, kita hargai, karena setiap daerah memiliki tradisi dan budaya masing-masing. Nah, sudah paham dengan instruksinya? Paham, Bu. Oke, kalau sudah, silakan kalian tuliskan hasil diskusi kalian, lalu nanti kita akan bandingkan dengan hasil diskusi kelompok lain, oke? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Oke, anak-anak, tadi sudah dibandingkan dengan kelompok lain, bagaimana hasilnya? Ada perbedaan? Ada, Bu. Pasti ada ya. Sudah paham kira-kira dengan tugas pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, cukup jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas, sebelum kita tutup, Ibu ada beberapa soal, silakan kalian kerjakan dengan individu ya, jangan mencontek ya. Ini silakan kita. Ini dia, silakan kerjakan. Ditulis nama, kelas, dan tanggal kita mengerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Sudah siap tugasnya? Sudah, Bu. Silakan dikumpul. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, sudah selesai semuanya, tugasnya juga sudah selesai. Nah, sebelum kita pulang, terlebih dahulu Ibu akan mengajak kalian semua untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini.
Jadi Ibu ingin mengetahui apakah kalian benar-benar sudah paham atau belum dengan pembelajaran kita. Nah, kita tadi belajar tentang apa tadi yang pertama? Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, di mana jenis ekonomi yang dikelola sendiri itu merupakan jenis usaha ekonomi yang pemilik dan pengelolanya perorangan. Kemudian memiliki ciri-ciri, memiliki modal terbatas dan usahanya itu dilakukan secara sederhana. Kemudian contohnya banyak sekali. Dari usaha pertanian itu penanaman atau perkebunan sayur, penanaman padi, dan sebagainya. Kemudian untuk industri, untuk usaha perdagangan banyak sekali ya perdagangan, dagang bakso, warung, toko, dagang apa lagi? Dagang sayur, sembako dan ikan dan sebagainya. Kemudian usaha jasa apa aja tadi? Bengkel, salon, tukang jahit, tukang potong rambut dan sebagainya. Yang terakhir tadi apa? Industri rumahan. Apa aja? Souvenir, pembuatan keramik, mebel dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu kita belajar tadi tentang keunikan desa di Bali, di mana dengan beberapa keunikan adat istiadat yang ada, maka kita perlunya ada sikap menghargai dan menghormati setiap adat istiadat yang ada di tidak hanya di desa yang kita bahas, tetapi di semua daerah yang ada di Indonesia. Oke? Sudah paham sampai situ? Sudah, Bu. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Nah, Ibu minta maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.